dia akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Apa salahnya kalau orang itu kaya? Nggak salah. Hanya yang salah adalah ketika kemudian itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kewajiban asuransi kendaraan bermotor. Kewajiban, tidak lagi sukarela, dan rencananya ini mulai Januari 2025. Kok rakyat terus kena pajak nih? Tambah lagi asuransi. Kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar lagi asuransi kendaraan bermotor tidak lagi bersikap sukarela, wajib ya. Dan ini kalau kita lihat Ustadz, ada dalam undang-undang ternyata. Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi ini kaitannya dengan penguatan sektor keuangan, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bagaimana Ustadz Ismail melihat kewajiban asuransi ini? Ya, yang pertama itu dari sisi terbitnya undang-undang. Ini kan menunjukkan kesekian kalinya ya bahwa undang-undang itu kan dilahirkan oleh so-called wakil-wakil rakyat. Tapi ternyata makin kesini kita menjumpai makin banyak undang-undang yang membebani rakyat itu. Belum lama kemarin ada Tapera. Kemudian sebelumnya lagi, walaupun ditunda tapi itu belum dihapus kan? Belum dihapus. Kemudian sebelumnya lagi itu asuransi juga itu sebenarnya yang kemudian namanya menjadi BPJS itu. Nah, ini kan pertanyaan besar. Sementara di sisi lain di saat yang sama, kurang lebih sama, sumber-sumber keuangan negara yang itu notabene milik rakyat itu justru dilepas kepada korporasi itu. Misalnya melalui undang-undang Minerba, ini sering saya sebut karena ini telak sekali. Contoh ini yang semula itu 380.000 hektar ladang batu bara yang dikuasai oleh 7 perusahaan pemilik PKB 2B itu melalui Undang-Undang Minerba tahun 2009 mestinya dikembalikan kepada negara untuk diprioritaskan bagi BUMN dan BUMD, tapi melalui Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu diperpanjang kepada 7 perusahaan PKB 2B itu 10 kali 2 dengan opsi 10 kali 2 lagi gitu. Nah, ini kan aneh. Jikalau ladang batu bara yang 380.000 hektar itu betul-betul dikelola oleh negara semata, maka dari sana kita akan mendapatkan potensinya itu paling sedikit 13.000 triliun rupiah dengan asumsi harga batu bara per tonnya $70. Kalau sekarang itu lebih dari $300, bahkan sampai $350, berarti 5 kali lipat. Itu berarti kan 5 kali 13, 65.000 triliun rupiah itu. Jadi ini wakil rakyat tahu ini sumber keuangan luar biasa yang mestinya menjadi milik rakyat, yang memang milik rakyat, yang mestinya diberikan kepada hasilnya kepada rakyat, justru dilepas. Sementara untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara melalui peraturan perundang-undangan juga itu kemudian diberi fasilitas negara itu untuk memungut dari rakyat. Yang itu sebenarnya uang receh, boleh disebut kan gitu. Karena asuransi kendaraan motor misalnya berapa sih? Pasti kan kecil, nggak mungkin besar. Tapi tetap membebani rakyat tentunya. Iya, tetap membebani rakyat, pasti membebani rakyat karena namanya pungutan itu tidak ada yang tidak membebani sekecil apapun gitu. Dan itu kan bersifat wajib. Kemudian rutin gitu. Dan ada sanksi. Ada sanksi. Sanksinya bahkan mengimbas kepada pelayanan terhadap rakyat sendiri. Misalkan kalau tidak punya BPJS, tidak diurusin, tidak izin ngurus ini. Ini kan suatu hal yang ironis, Ustaz ya. Jadi kira-kira Ustaz Ismail, apa sih paradigma pembuat kebijakan ini sehingga
seolah-olah setiap celah gitu ya, di mana rakyat itu bisa dipungut, dipungut gitu. Ya, inilah yang kita sebut negara pemalang atau daulah jibaya itu. Bukan daulah riayah, daulah pengatur, pelayan rakyat. Bagaimana kok paradigma daulah jibaya? Karena teori ekonomi yang dipakai itu adalah teori kegiatan ekonomi dari kegiatan emo dipungut pajak itu. Jadi di pajak itulah sebagai sumber utama penghasilan negara. Dan sekarang memang terbukti hampir kurang lebih sekitar 80% keuangan negara itu ditopang oleh pajak. Kenapa bisa begitu? Ya karena sumber-sumber ekonomi negara itu dilepas. Barang tambang dilepas, minyak dilepas, gas dilepas. Walhasil akhirnya yang non pajak itu makin sempit. Gitu. Tapi logika mereka itu kan ditambang juga ada pajaknya. Oh, iya betul. Tetapi namanya pajak itu pasti dia kan hanya part of dari seluruh pemasukan. Sebutlah misalnya yang batu bara tadi itu. Kalau sekarang produksi tahunannya itu 600 juta ton. Kemudian katakanlah keuntungannya itu $1 dolar. $1 itu berarti 600 juta. Kalau kurs 15.000 9 triliun. Kalau $10 90 triliun. Kalau $100 keuntungannya itu berarti 900 triliun itu. Kalau untung $100. Oke, kita stop $100. 900 triliun. Pajak dari 900 triliun berapa? Cuma kurang lebih sekitar 17%. Anggap aja 20%. Seperlimanya dari 900 triliun berapa? Nggak sampai 200 triliun kan pajaknya. Sementara jika diambil 200 triliun masih ada 700 triliun. Ini lari kemana 700 triliun? Kepada korporat. Jadi yang kaya korporasi. Jadi ini muncul dari paradigma kapitalistik yang dalam teori ekonominya itu mengatakan bahwa pemasukan dari negara itu melalui pajak. Ya. Dalam negara yang didasarkan syariat Islam juga kan butuh pemasukan. Ya. Kira-kira bagaimana bisa menggambarkan secara sederhana pemasukan untuk negara tanpa membebani rakyat? Iya. Kalau di negeri ini itu sudah sangat jelas, andai itu semua itu kelola oleh negara. Batu baranya oleh negara, nikelnya oleh negara, timahnya oleh negara, minyak dan gas buminya oleh negara, semua oleh negara. Maka bisa ditunjukkan itu. Tadi dari batu bara saja itu sudah ketahuan tuh 65.000 triliun. Sementara produksi batu bara oleh BUMN itu hanya kurang lebih sekitar 5%. Kecil sekali. Itu. Kemudian timah, coba kemarin itu ada korupsi timah sampai 217 triliun. Yang terlibat di situ kekayaannya luar biasa itu. Sampai tas yang harganya miliaran itu dia berbelas-belas dia punya. Ada sampai jet pribadi walaupun itu kemudian disangkal segala macam itu. Sekarang apa gunanya tuh? Ada orang satu di negeri yang kaya begitu rupa di tengah-tengah rakyat Indonesia yang kesulitan untuk mengais 10.000 20.000 sehari gitu. Itu kan nggak solutif gitu, ya kan? Jadi manusia itu orang hidup itu sebenarnya kan nggak harus kaya-kaya amat nggak. Wong dia itu butuhnya cuma sandang, papan, pangan, ya kan? Coba secara jujur rumah itu butuh berapa? Cuma satu. Ya kan, kendaraannya cuma satu. Makan enak itu piring pertama, piring kedua sudah mulai nggak enak. Apalagi piring 3 kalau dipakai malah marah dia. Ya kan. Tetapi jika kemudian dia itu melalui tangan-tangan kapitalistik tadi itu dia berhasil mengeksploitasi sumber kekayaan negara, sumber daya alam, dia akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Apa salahnya kalau orang itu kaya? Nggak salah. Hanya yang salah adalah ketika kemudian itu dia mengambil sesuatu yang mestinya bisa dibagikan kepada orang lain. Di situ salahnya. Itu salahnya. Itu milik rakyat. Itu milik rakyat. Itu. Jadi bukan soal bahwa dia itu boleh atau tidak boleh kaya. Boleh. Nggak ada yang melarang. Cuma kita kan lagi berbicara tentang sumber kekayaan negara supaya negara itu tidak mungut-mungut uang receh dari rakyat itu. Nah, itu diambil oleh segelintir korporasi, segelintir orang itu. Dan itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok rakyat ya, sandang pangan dan papan, termasuk kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang
rencana mewajibkan asuransi. Dan ini sudah ada undang-undangnya, artinya ini tinggal dilaksanakan. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang bermazhab kapitalistik dengan memunculkan istilah daulah jibayah, yaitu negara yang senang banget memalak rakyatnya, bukan mengurus rakyatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.